Setelah dikabarkan memiliki hubungan yang buruk dengan ibundanya, baru-baru ini Kalina Oktarani terlihat mengunjungi ibundanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mantan istri Vicky Prasetyo itu mengungkapkan jika kini hubungannya dengan ibundanya sudah saling memaafkan. Mengingat sebelumnya hubungan ibu dan anak itu sempat memanas hingga saling sindir satu sama lain. Terlepas dari itu, ada pemandangan berbeda saat Kalina Oktarani mengunjungi ibundanya. Tampak Ricky W. Miraza juga ikut serta bersama Kalina. Benarkah Kalina Oktarani dan Ricky kini memiliki hubungan spesial? Lalu seperti apa kondisi ibu Kalina Oktarani yang sampai saat ini masih menjalani perawatan? Dan benarkah kondisi sang ibunda begitu memprihatinkan? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meski hubungan Kalina Oktarani dengan ibundanya EN sempat memanas, namun hal itu tidak menghalangi niat baik Kalina Oktarani untuk tetap merawat ibundanya yang saat ini sedang tergeletak di ranjang. Dan seperti inilah kondisi ibunda Kalina Oktarani yang dikabarkan sudah tidak bisa lagi mengingat anggota keluarganya. Waktu itu nggak bisa makan kan, terus dia gitu setiap makan keluar, jangan kan makan untuk minum aja susah. Jadi kita keluarga akhirnya memutuskan untuk bawa mama ke rumah sakit lagi. Terus sampai rumah sakit pun juga untuk makan juga agak susah, sampai akhirnya dimasukin selang yang ke dalam lewat hidung gitu untuk makanannya, dari situ juga sudah transfusi darah juga gitu, karena memang kakinya juga agak bengkak, terus dikasih obat saya juga lupa namanya gitu. Cuma kemarin ada salah satu suster yang juga saudara yang kerja di sini, aku selalu tektokan sama beliau dan yang ngasih tahu perkembangan mama. Tadi mama udah transfusi darah juga gitu. Dari kapan sih Kak? Udah kurang lebih 5 hari. Jadi sebelumnya dirawat di Darmais, 2 hari di rumah, terus ke rumah sakit lagi karena memang untuk makan susah. Dan mama juga kan agak sulit untuk mendapatkan vena di saat mama tuh harus diinfus, tapi kan susah untuk masuk cairan juga kan susah, jadi makanya diinfus, tapi mama susah banget untuk dapatin vena, makanya di sini agak bengkak-bengkak gitu. Berarti kondisi mama di dalam bagaimana Kak? Masih bisa diajak komunikasi? Udah ada beberapa keluarga yang nggak mama kenal. Mama udah agak nggak terlalu kenal sama beberapa orang, udah nggak kenal sama orang, tapi ada beberapa yang mama kenal juga. Pokoknya yang terdekat mama tahu. Sampai tadi pun aku nanya, mama masih ingat sama Rani? Mama bilang masih. Terus itu aku juga bilang ke mama kalau misalkan dengan semua kejadian yang ada, aku minta maaf sama mama, dan mama juga tadi minta maaf sama aku karena udah melakukan hal-hal seperti yang kemarin. Terus mama juga bilang kalau misalkan dia udah salah melakukan hal itu dan udah nggak berkomunikasi juga sama orang itu. Kamu juga tadi dengar mungkin udah nggak berkomunikasi juga, mama juga udah nggak mau komunikasi. Ya wallahualam ya, mudah-mudahan siapa yang mama bilang tuh benar, yang tidak mau berkomunikasi lagi. Karena maksud saya udahlah, cukup keluarga inti aja di sini. Kalaupun memang ada pihak lain yang mau untuk membantu mama, tapi jangan ada embel-embel yang lain. Saya harap, karena ini adalah urusan saya dan keluarga dan juga ibu kandung saya. Berarti mama tadi sempat pada saat berbincang itu pesan mama ya Kak Kalina ya? Mama saat ingat gitu ya dengan kondisi yang kemarin itu berarti ya? Ingat, mama ingat banget. Mama juga tadi mama juga minta maaf, sampai mama bilang, maafin mama Neng, mama bukan ibu yang baik. Dan aku bilang, maafin aku juga karena aku bukan anak yang baik. Kita saling minta maaf tadi. Iya, tadi juga sempat ngobrol sama Aska bilang nanti dia akan atur waktu untuk ketemu sama Mama Nek. Dan juga tadi sempat juga aku WhatsApp
papanya Aska untuk bilang sama Aska supaya anaknya diantar ke sini, atau kalau enggak aku yang jemput Aska untuk datang ke sini. Dan papanya bilang ya udah nanti dikasih tahu. Kini, hubungan Kalina Oktarani dengan ibundanya En semakin membaik dan sudah saling memaafkan satu sama lain. Meskipun begitu, Kalina masih tampak sedih melihat kondisi ibu yang telah melahirkan dirinya itu sedang berbaring lemah di rumah sakit. Karena alasan itulah, Kalina akan merawat ibundanya dengan sebaik-baiknya. Hal itu ia lakukan untuk menepis tudingan miring yang dituduhkan oleh sejumlah pihak kepada dirinya. Seperti diketahui sebelumnya, hubungan Kalina Oktarani dan mantan suaminya Vicky Prasetyo sempat memanas dan saling tuding satu sama lain. Maka, seperti inilah curahan hati Kalina Oktarani menepis tudingan miring yang telah menyudutkan dirinya. Salah satunya Mama kangen sama Aska, dan yang lainnya karena Mama ngerasa Mama salah. Mama udah ini Mama buat kesalahan, tapi anggap semua bukan hanya kesalahan Mama tapi juga salah aku gitu sebagai anak. Dan di sini juga aku sebagai anak, aku minta maaf untuk apa yang udah aku lakukan terhadap ibu kandung aku sendiri. Sampai tadi juga Mama sempat minta masakin aku, minta dimasakin. Mama suka banget spaghetti bikinan aku, jadi Mama minta, Neng nanti bikinin Mama spaghetti. Aku bilang, Mama makan ya, Mama makan. Nanti Mama mau dimasakin apa? Mama bilang katanya mau dimasakin spaghetti karena Mama suka banget. Insya Allah nanti aku bawain Mama spaghetti. Aku maafin siapapun yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang membuat aku jauh sama mamaku dan memperkeruh keadaan yang ada. Aku maafin kalian, kamu yang mungkin mencoba menjadi malaikat untuk ibu kandung aku, tapi malaikat itu sekarang nggak ada di sini. Seperti yang dia pernah bilang, bukan hanya uang yang dibutuhkan Mama, tapi juga perhatian dan juga dibesuk dan juga ditengokin. Jadi saya bilang, berapapun yang Anda transfer ke ibu kandung saya, bukan hanya uang yang Mama saya butuhkan, tapi juga kunjungan. Dan sekarang saya ada di sini. Minggu lalu ketemu, dan itu bukan settingan seperti yang ada berita di luaran ya, katanya Kalina datang ke rumah Mama, berkunjung ke rumah Mama, katanya karena settingan. Tidak ada settingan seorang ibu ngunjungin seorang anak ngunjungin ibunya. Jadi buat siapapun yang mengatakan hal-hal itu, sekali lagi saya maafkan. Dan ya udah, jangan hanya uang yang ditransfer ke Mama saya, tapi kunjungan, karena itu yang Anda selalu bilang ke saya. Intinya, ini keluarga saya ada di sini. Boleh tanya ke keluarga saya, siapa yang mencari semuanya, siapa yang ngurusin semuanya. Tuh. Saya mungkin bukan anak yang baik yang bisa 24 jam ngurusin ibu kandung saya. Tapi saya juga bukan anak yang jahat, yang hanya datang ke ibu saya hanya untuk konten. Berarti kan kemarin dia bilang mau bawa ke rumah sakit dan segala macam. Dia bisa dibilang ini cuma gimmicknya. Saya nggak mau bilang ini gimmick, nanti dibilangnya apalah. Pokoknya intinya masyarakat Indonesia tuh nggak bodoh. Kalian bisa menilai. Mungkin balik lagi, saya bukan orang yang baik, tapi saya juga bukan orang yang jahat yang hanya memanfaatkan keadaan orang lain dalam keadaan sakit untuk kepentingan pribadi. Aska itu tipe anak yang bisa ngumpetin perasaannya gitu. Jadi aku tahu kalau misalkan Aska tuh pasti sedih gitu kan, ngeliat mamane, dia manggilnya mamane kan dalam keadaan sakit. Makanya tadi juga aku langsung WhatsAppan sama papanya Aska gitu.
Intinya ya udah, semoga nanti aku bisa ngajak anak aku dalam waktu dekat ke sini, karena juga kan sekarang keadaan juga lagi tidak terlalu baik ya untuk bawa keluarga ke rumah sakit ya, kayak gitu. Mudah-mudahan juga tadi pihak keluarga sih pengen ngajak mama pulang, cuma aku bilang jangan dulu lah. Aku mau masih tetap mama di sini karena di sini perawatan lebih baik juga. Kapan mama ada butuh obat dan segala macam bisa. Semua itu pasti ada, tidak akan ada asap kalau nggak ada api ya. Dari awal saya sudah bilang sama pihak sana untuk jangan memposting kunjungan beliau ke ibu kandung saya, tapi tetap dia lakukan sampai akhirnya ada yang sakit hati dan bikin jumpa pers, undang sana, undang sini, sampai bilang begini, bilang gitu, ngajak orang banyak hanya untuk menyerang saya. Dan kata-katanya, jujur ya, saya baru semalam nonton semua di YouTube, saya baru nonton konferensi pers mereka yang ada kata-katanya bahwa saya, banyak deh pokoknya, ada perempuan di situ yang ngomong kalau saya tuh mohon-mohon beginilah, mohon-mohon begitulah, apa segala macam sama Ricky, dan semua itu nggak benar. Pokoknya intinya gini, maaf saya kayak nge-rewind lagi karena semua tuh efeknya dari awal dari situ gitu loh. Saya cuma minta sama kalian semua yang ada duduk di konferensi pers itu, apapun kata-kata kalian semua, buktikan, saya tantangin kalian keluarin bukti. Kedatangan Kalina Oktarani yang ditemani Ricky W. Miraza saat mengunjungi ibundanya di rumah sakit mengejutkan banyak orang. Dari sanalah spekulasi bermunculan. Ada hubungan apa antara Kalina dengan Ricky? Benarkah keduanya memiliki hubungan spesial? Maka, seperti inilah momen kebersamaan Kalina Oktarani dan Ricky W. Miraza saat datang ke rumah sakit. Belum lama ini beredar kabar jika Azka, putra semata wayang Kalina Oktarani, akan berduel di atas ring melawan Vicky Prasetyo. Menanggapi berita tersebut, Kalina mengaku akan mendukung putranya untuk bertarung di atas ring melawan Vicky. Tidak itu saja, Kalina juga menyebutkan jika Ricky W. Miraza menantang Vicky Prasetyo untuk berduel di atas ring. Yakin mau ngelawan anak aku dari umur 8 tahun loh latihannya. Bapaknya aja sempat patah waktu itu, hidung apa-apanya gitu. Terus ngelawan dia. Ya, semoga beruntung aja deh udah hari itu. Prediksinya mungkin kan? Prediksinya saya pegang anak saya. Tapi Aska sendiri cerita nggak kalau dia mau Ngobrol gitu. Kalau buat saya just jokes gitu. Tapi kalaupun beneran ayo ngobrol. Dan lo memperbolehkan? Sebenarnya sih gini loh, kalau diperbolehkan sih ya diperbolehkan aja, itu namanya olahraga ya gitu. Terus dia gitu, kalau misalkan memang tujuannya dari pihak sana juga bukan untuk mendekati seperti mendekati mama aku, ya bagus lah gitu. Ya saya sih cuma kasih pesan latihan aja dulu sebelum bertanding sama anak saya, bukannya apa-apa ya, karena kan anak saya memang kan profesional ya latihannya gitu, jadi ya saya tuh pasti support anak saya. Memang anak Aska tuh memang gemar banget boxing dengan latihan? Iya, suka boxing, dia dari umur 8 tahun latihannya. Terus udah gitu juga kan suka nge-gym juga kan gitu. Terus dan dia juga kan tahu-tahu bukan hanya boxing aja, tapi seni bela diri yang lain juga dia banyak. Ada Brazilian Jiu Jitsu, ada Taekwondo, ada juga Wing Chun ya kan.
boxing, jadi banyak yang dia tekunin ya. Tapi pada saat ada tawaran itu sendiri, pertama kali Aska tuh menanggapinya apa? Kalau aku sih nanya sama Aska, kamu beneran mau tanding? Terus kata dia, ya lucu-lucuan aja gitu, tapi kalau misalnya emang beneran, ayo nggak apa-apa. Ya udahlah, aku masih support aja anak aku gitu. Bisa dibilang Aska gemes juga, masih pengen ditantang. Nggak tahu ya, nggak mau komen juga, nanti kalau komen salah. Nah, bapaknya juga kan mensupport kan, dia tadi yang ditantangin bapaknya kan. Tapi kata ya sebelum menantang bapaknya, anaknya dulu lah. Sebenarnya sih ada yang lebih gemes lagi tuh pengen nantang itu. Oh. Siapa tuh? Ada Kasih baru. Kasih baru. teman-teman dekat ingin menantang boxing. Ya kan mau apa ya? Habis diajak ketemu nggak mau, di WhatsApp di blok, diajak ngomong baik-baik tapi nggak ada itikat baik juga. Ya kalau misalkan itu sampai kalau misalkan mau itu ya udah. Dia juga sempat nggak usah Aska deh, aku dulu gitu. Sebenarnya sih bukan ditantang, cuman aku di sini ngajak dia ketemu lah secara laki-laki gitu kan. Daripada kita kebanyakan drama sana sini ya udah mendingan kita selesaikan aja gitu kan. Dan kalau untuk masalah boxing atau apa ya namanya sparring ya kan, sportivitas ya kapan pun juga saya siap kayak gitu. Tapi udah siap ya kalau seandainya memang udah ada tawaran? Oh jelas banget. Bahkan yang saya pikirkan dari pihak sana, berani atau enggak nih. Demikian Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.